Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prianto dari kelas pendidikan fisika B dengan NIM 2405076. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai percobaan yang saya lakukan tentang gelombang berdiri. Mari kita mulai. Yang pertama adalah pendahuluannya gitu. Ketika kita memetik doa gitar, doa tersebut akan menghasilkan beberapa nada. Namun bagaimana bisa tercipta nada yang berbeda? Nah, dasar teorinya adalah gelombang. Bentar ya. Nah, jadi nada yang berbeda itu tercipta dari gelombang, ada gelombang gitu. Soalnya kan kalau dawai kita petik itu pasti bergetar ya. Nah, getaran itu tuh menciptakan suara gitu. Kenapa suaranya bisa beda-beda? Itu karena kita memberi tekanannya di fret yang berbeda gitu. Semakin tekanannya semakin ke sini kan makin kencang tekanannya ya. Nah, itu tuh menciptakan nada yang semakin tinggi. Nah, dasar teorinya adalah gelombang adalah gangguan yang merambat melalui ruang atau medium dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan partikel medium secara permanen. Terdapat beberapa gelombang berdasarkan sifat. Nah, di sini saya hanya meng-highlight yang saya lakukan percobaan ya kemarin. Yaitu stasioner dan berdiri. Gelombang stasioner terbentuk akibat intervensi dua gelombang yang bergerak ke lawan arah dengan frekuensi dan amplitude yang sama. Gelombang berdiri di mana energi dan fase gelombang merambat dari satu tempat ke tempat lain. Persamaan ini kita bisa tulis F, ini sebenarnya F ya, F akar, F sebenarnya per mu, di mana F ini adalah tegangan tali dan mu adalah massa jenis tali per panjang. Nah, rumusan masalahnya ialah bagaimana menentukan cepat rambat, apa yang mempengaruhi cepat rambat, dan bagaimana pengaruh arus pada simpangan. Nah, sebenarnya di gelombang di sonometer kita kan ada alat sonometer ya. Itu tuh menggunakan kawat yang aliri arus dan diberi magnet. Itu tuh ada pakai gaya Lorentz gitu, di mana F sama dengan I dikali B kali L nggak salah ya. Pokoknya itu pakai gaya Lorentz. Bagaimana pengaruh arus pada simpangan? Nah, ini sonometer dan ini hukum yang coba Melde ya. Yang ini sonometer. Nah, tujuannya adalah menentukan cepat rambat, mencari hal yang pengaruh cepat rambat, dan mencari pengaruh arus pada simpangan. Contoh pertama ini kita hukum Melde ya. Hubungan adu-generator dengan sumber tegangan, tambahkan massa beban, kemudian hitung simpul. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan massa beban sebagai variabel bebas dan ulangi langkah 2 dan 3 dengan frekuensi sebagai variabel bebas. Nah, di percobaan Kumelde ini ada dua variabel bebas gitu ya, yaitu massa beban yang mengakibatkan tegangan tali dan frekuensi frekuensi gitu ya. Frekuensi itu berarti banyaknya gelombang dalam satu waktu ya. Itu frekuensi. Nah, ini sonometer bukan alat yang akan digunakan dengan kabel lewat tekan magnet, nyalakan power supply, geserkan kaki penahan, hitung jarak antara kaki penahan, dan ulangi langkah sebelumnya dengan mengubah kuat arus. Nah, di sini kita diperoleh hasil. Nah, yang ini frekuensi frekuensi yang jadi variabel bebas ialah frekuensinya ya. Bisa kita lihat 30, 32, 34. Nah, eh, bisa kita lihat ya. Jadi semakin besar frekuensinya, panjang V-nya kok sama ya? Oh, panjang gelombang ya. V itu berarti eh oh ya sama sih. Soalnya kenapa sama? Karena kan V itu kan tadi apa namanya? V itu eh F per mu ya, akar F per mu kan. Kan ini F-nya sama dan mu-nya sama kan, berarti ya pasti sama sih. Nah, tapi kalau kita nyari panjang gelombang itu rumusnya lambda F kali apa ya? Lambda itu eh oh ya, lambda itu V kali F. Nah, ini kita bisa lihat ya beda-beda gitu ya panjang gelombangnya tergantung F-nya juga gitu kan. Ini V-nya sama. Berarti yang mempengaruhi panjang gelombang itu sebenarnya ialah frekuensi. Nah, tapi yang mempengaruhi V itu ialah massa jenis dan tegangan tali. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasannya kalau kita memvariasikan beban, ini ini kan 0,01, 01, 0,008, 0,07, tapi frekuensinya sama, ini kan menciptakan F yang berbeda gitu. Kenapa? Karena kan talinya itu kan ketarik ya karena beban tuh jadi talinya semakin tegang gitu ya. Semakin besar masanya berarti tegangannya semakin besar. Tapi eh mu-nya juga tetap. Kenapa? Karena kita panjangnya sama gitu ya. Jadi mu-nya tetap itu. Jadi eh yang mempengaruhi ialah tegangan tali yang dipengaruhi oleh massa beban. Makanya kenapa V-nya ini berubah-ubah di sini. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan tali, maka semakin besar juga cepat rambatnya. Bisa kita lihat di sini tegangan talinya ialah 0,12, tapi cepat rambatnya 20,8. Sedangkan ketika F-nya turun 0,08, V-nya berubah jadi 17,2. Nah, jadi apa yang dapat disimpulkan? Jadi yang dapat disimpulkan adalah
yang mempengaruhi kecepatan rampat tali itu adalah F dan mu. Nah, karena di sini kan kita memvariasikan F-nya ya. Nah, jadi yang mempengaruhi adalah F, di mana kalau F-nya berubah, maka V-nya juga berubah. Dan hubungan antara F dan V ini ya berbanding lurus. Karena bisa kita lihat, yang ini kan nilainya paling besar nih ya daripada tiga ini. V-nya juga semakin paling besar di antara tiga ini. Gitu. Sama hal ini bekerja pada eh, hal yang orang gitu ya, meskipun beda masa mu-nya, tapi tetap ini dapat dibuktikan. Nah, yang ini 0,02, 0,025 dan 0,0254 gitu. Itu kan berbeda kan? Walaupun beda dikit tapi berbeda gitu ya. Nah, yang ini apa? Yang ini tuh yang sorometer. Nah, jadi kan tadi kita juga mencari ini ya, apa? Yang pernah simpangan gitu ya. Simpangan ini dipengaruhi juga oleh massa jenisnya. Nah, ini kan massa jenisnya tebal nih, tebal. Nah, yang tebal ini simpangannya kecil, sedangkan yang tipis simpangannya besar gitu. Jadi apa yang baiknya simpulkan? Jadi semakin besar massa jenis, simpangannya semakin kecil gitu kan. Berarti berbanding terbalik gitu. Nah, percobaan ini apa? Ada videonya gitu ya, percobaan sonometer ini sebentar. Eh, Mari kita lihat yang ini. Ini ya, bisa kita lihat. Gak usah lagi. Nah, ini nih. Yang lurus ini. Nah, ini malah nantang yang fokus. Ini kalau kitanya lurus tarik. Nah, ini nih. Terus ya, Nah, kan ketika magnetnya arahnya ke bawah berarti ya, itu si gelombangnya tuh simpangannya ke atas gitu. Sedangkan kalau kita ubah arah magnetnya, coba ya. Miring, miring, miring. Coba miring. ya, 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 Tuh. tuh. Di atas. Ini bisa kita lihat simpangannya arah simpangannya juga berubah gitu. Jadi hal yang pengaruh simpangan dari percobaan sonometer ini ialah antara lain eh, kuat arus yang pertama, lalu massa jenis serta arah medan magnetnya yang bisa mempengaruhi simpangan dari kawat ini gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.